Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Bertemu dengan saya, Hetty Mariana, dalam Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap hati kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dan mempelajari dunia tumbuh-tumbuhan, maka kita akan berkenalan dengan salah satu hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hukum menabur dan menuai. Para petani pasti mengetahui hal ini. Bahkan bisa dikatakan, orang yang bukan petani pun pasti mengerti hukum menabur dan menuai ini. Artinya, jika kita menanam benih kelapa, maka kelak kemudian yang akan kita tuai adalah buah kelapa. Jika kita menanam benih jagung, 3,5 bulan kemudian kita akan menuai jagung. Tidak mungkin dan belum pernah terjadi di sepanjang sejarah ada pelanggaran hukum menabur dan menuai ini. Misalnya, jika seseorang menanam jagung, lalu yang keluar kok pohon pepaya, atau menanam pepaya, yang keluar pohon sawo. Apa yang ditabur oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Dan ini dapat dimengerti oleh semua orang. Hukum alam yang sederhana ini juga diterapkan dalam kehidupan manusia. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan dari Kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 yang demikian bunyi firman-Nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Inilah hukum yang digariskan oleh Allah
untuk hidup manusia. Jikalau kita menabur dalam kejahatan dan hawa nafsu, maka yang akan kita tuai sebagai hasilnya adalah kebinasaan dan kerusakan belaka. Namun, jika kita menabur dalam kebaikan dan kebenaran, maka kita akan menuai kebajikan dan kehidupan kekal. Apa yang ditabur itu sesuai dengan apa yang dituainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah menarik tentang menabur dan menuai ini untuk kita renungkan bersama-sama. Suatu hari ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tengah hutan yang lebat. Tiba-tiba dia mendengar jeritan minta tolong yang sangat menyayat hatinya. Dengan segera, pemuda ini mencari di mana sumber suara itu berada. Akhirnya, setelah dia berjalan ke sana kemari, dia menemukan, dia melihat, di situ dia melihat ada seorang pemuda yang sebaya dengan dia sedang bergumul melawan lumpur yang mengambang. Dia terperosok ke dalamnya. Semakin dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu, tidak semakin baik keadaannya, tetapi malah semakin dalam dia terperosok. Pemuda pertama ini berusaha untuk menolongnya. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, dengan susah payah, pemuda yang malang ini berhasil diselamatkan. Pemuda yang pertama itu kemudian memapah pemuda yang malang ini untuk diantar pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, wah, apa yang dilihat? Rumahnya besar, mewah, dan juga megah. Rupanya pemuda yang malang ini adalah orang yang kaya raya dan bangsawan. Ayah dari pemuda bangsawan ini kemudian mengucapkan terima kasih kepada pemuda yang pertama ini dan memberikan uang yang banyak sebagai imbalannya karena sudah menolong dan menyelamatkan anaknya. Akan tetapi, pemuda pertama ini dengan sopan, dengan rendah hati, menolak pemberian uang dari ayah pemuda bangsawan ini dengan alasan
sesama manusia sudah selayaknya untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, pemuda yang pertama dan yang kedua ini mempunyai kedudukan ekonomi yang berbeda. Tetapi mereka kemudian menjalin persahabatan. Pemuda yang pertama adalah seorang yang miskin. Sedangkan pemuda yang kedua kaya raya dan seorang bangsawan. Pemuda yang miskin ini mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi seorang dokter. Tetapi biaya yang ia punya tidak mencukupi. Namun ada orang yang murah hati dan memberikan beasiswa kepada pemuda yang miskin ini. Dia adalah ayah dari pemuda bangsawan ini. Akhirnya pemuda yang miskin ini berhasil menyelesaikan kuliahnya dan dapat meraih cita-citanya dan mendapatkan gelar dokter. Siapa sebenarnya pemuda miskin yang mendapatkan gelar dokter ini? Dia adalah Fleming, yang kemudian dia menemukan obat yang sangat berfaedah bagi seluruh manusia, yaitu penisilin. Dia adalah Dr. Fleming. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini belum selesai. Pemuda bangsawan ini semakin dewasa. Kemudian dia masuk ke dinas militer. Pada saat dia melaksanakan tugas di medan perang, dia terluka parah. Dan luka-lukanya ini menimbulkan demam yang begitu hebat karena infeksi. Sehingga saat itu nampaknya tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh. Dan saat itu juga belum ada obat yang mujarab untuk bisa menyembuhkan jenis infeksi ini. Namun, para dokter tidak kehabisan akal. Mereka mendengar penisilin penemuan Dr. Fleming yang kemudian segera disuntikkan ke tubuh pemuda bangsawan ini. Apa yang terjadi? Berangsur-angsur demam infeksi ini mulai membaik. Dan pemuda bangsawan ini sembuh dan sehat kembali. Siapa sebenarnya pemuda bangsawan ini? Dia adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat termasyhur di era tahun 1940 sampai dengan 1955. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini kita dapat melihat hukum menabur dan menuai yang begitu baik.
Fleming menabur kebaikan dan dia menuai kebaikan pula. Fleming berhasil meraih cita-citanya menjadi dokter berkat bantuan beasiswa dari ayah Churchill. Fleming menemukan penisilin yang kemudian berhasil menyelamatkan jiwa Churchill. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dan kisah Fleming dan juga Churchill ini, marilah kita menabur hal-hal yang baik supaya kita menuai hal-hal yang baik juga. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan mengajarkan kami untuk kami menabur hal-hal yang baik. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dan yang jahat. Tetapi ya Bapa, mampukanlah kami untuk kami senantiasa memalingkan diri kami kepada Tuhan di dalam hal-hal yang baik, yang positif, dan yang konstruktif. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.